Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, silakan Ya, duduk. terima kasih. Oke, silakan duduk dengan nyaman ya, Mbak. Ya, Oke, sebelumnya dengan siapa? perkenalkan Mbak, nama saya Wati. Oh, Wati. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini, Wati? alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Wati asalnya dari mana? Saya dari Kemiling. Oh, dari Ya, Kemiling. Kesini sendiri atau diantar? sendiri dari bawa motor. Oh, bawa motor. Oke. Kalau gitu, izinkan saya untuk perkenalan ya, Wat. Perkenalkan, nama saya Jarasih, Ya. biasa dipanggil Asih. Di sini saya selaku konselor dan Wati selaku konseling ya. Kalau boleh tahu nih, apa tujuan Wati datang ke sini? Saya mau melakukan konseling dengan ibu. Ingin melakukan sesi konseling. Sebelumnya kamu sendiri sudah pernah mengikuti konseling kah atau sudah tahu tentang gambaran konseling itu seperti apa? Kalau untuk tahu banyak itu belum ya, tapi kalau sekedar tahu aja itu tahu. Kalau konseling itu penyelesaian masalah antara konselor sama konseling. Ya. Ya benar, Wat. Jadi itu konseling merupakan proses interaksi antara seorang konselor dengan konseli yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh konselinya, untuk membantu mencari solusinya. Tetapi di dalam proses konseling itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga bisa mencari sebuah informasi. Nah, di dalam konseling juga ada asas-asasnya. Ada 3 asas yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Apa sih asas keterbukaan? Jadi itu asas keterbukaan adalah asas yang dimana nanti kamu bisa bercerita kepada saya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi secara fakta ya, Rat. Lalu untuk asas yang kedua itu ada asas kerahasiaan, yaitu dimana semua nanti yang kamu ceritakan kepada saya akan saya jaga rahasianya, tidak akan saya sebarluaskan, hanya kita berdua yang tahu. Dan untuk asas yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, yang dimana kamu datang ke sini secara keinginan kamu sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Saya mau tanya nih, kamu datang ke sini atas keinginan dari diri kamu sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Atas dasar keinginan saya sendiri. Oke. Nah, di dalam sesi konseling ini juga ada waktunya. Yang pertama itu dalam satu sesi waktunya kurang lebih 30 sampai 45 menit. Kita sepakati sampai 45 menit ya. Apakah cukup? Cukup. Oke. Kalau cukup, boleh silahkan diceritakan masalahnya. Ya. Jadi gini Bu, saya itu belakangan ini merasa sangat sulit sekali untuk mulai mengerjakan tugas. Padahal tugas itu sudah menumpuk, tapi saya tuh merasa untuk mengerjakannya itu sangat berat dan untuk menyelesaikannya itu kayak butuh effort dan tenaga yang lebih gitu loh. Rasa malas saya itu terus sering menunda-nunda sampai tugasnya itu banyak menumpuk. Kalau disuruh mulai saya malah bingung dan cemas, takut nggak bisa selesai dengan tepat waktu. Oh, jadi gitu. Itu sangat wajar sih sebenarnya. Karena banyak orang yang terjebak dalam pola menunda-nunda. Jadi alhasil tuh banyak pekerjaan yang numpuk kan. Alhasil kita jadi bingung sendiri kan. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih penyebabnya kalau kamu sampai menunda-nunda pekerjaan itu? Lebih bisa ceritakan lebih lanjutnya. Karena tugasnya itu banyak, terus kadang membingungkan juga. Saya kan sering merasa cemas kalau tugas itu tuh nggak sempurna. Saya tuh pengennya tugasnya itu sempurna, Bu, gitu loh. Jadi tuh takut buat mulai. Kadang juga saya tuh lebih memilih melakukan hal lain yang lebih menyenangkan untuk menghilangkan rasa-rasa tertekan itu tadi. Kayak nonton atau main ponsel daripada nyelesain tugas. Oke, saya mengerti perasaanmu. Terkadang itu rasa cemas, khawatir tentang kesempurnaan itu selalu menghantui pikiran kita. Takut apa yang udah kita kerjakan, apa yang sudah kita selesaikan, takut hasilnya nggak sempurna atau nggak baik. Nah, karena kamu sering menunda-nunda tugas sehingga tugas kamu menumpuk, apa sih yang kamu rasakan ketika akhirnya kamu menunda-nunda tugas tersebut? Tentunya saya merasa sangat kecewa ya Bu ya dengan diri saya sendiri, dan kadang tuh saya merasa stres karena waktu itu kan semakin habis dan terus berjalan, tapi saya belum melakukan apa-apa gitu loh.
Ya, rasa kecewa itu pasti sangat dimengerti ya. Pasti kamu rasa kecewa karena tugasnya nggak selesai, Iya. malah numpuk kan hasil. Pasti dalam kamu males nunda-nunda pekerjaan itu pasti ada penyebabnya kan. Pasti ada penyebabnya sampai kamu menunda-nunda pekerjaan itu. Nah, di sini saya meminta tolong sama kamu untuk menuliskan tiga hal yang membuat kamu merasa males dalam mengerjakan tugas sehingga kamu menunda-nundanya. Saya tulis ya. Ya, tulis 3 saja ya. Lanjut. Ada apa ya? Oke. Oke, jadi ini penyebab kamu ya, penyebab kamu males ngerjain tugas. Yang pertama itu ada menganggap enteng tugas, kedua ada malas, ketiga selalu belajar nggak fokus. Iya. Oke, yang pertama menganggap enteng tugas. Kenapa, Pat, kamu bisa menganggap enteng tugas itu? Soalnya tuh saya tipikal orang yang kalau misalkan kita dikasih tugas, terus saya baca dan saya pahami, saya langsung ngerti. Ini konsepnya sudah tertata di otak gitu kan. Oh ya ngerti, berarti nanti nyarinya kesini, nyarinya kesini. Jadi saya tuh kayak nganggapnya enteng gitu loh. Oh ya udah sih nanti aja. Kalau misalkan udah mepet gampang ini, gampang gitu. Kamu suka meremehkan Iya. hal gitu ya, meremehkan hal yang Betul. merasa kamu bisa gitu. Padahal akhirnya ternyata yang kamu anggap enteng itu malah sulit, ya kan, keteteran alhasil. Oke. Yang pertama anggap enteng tugas, yang kedua ini sudah pasti malas. Nah, malasnya itu kenapa? Apa Iya bisa kadang ceritakan? kalau udah melihat sesuatu yang menumpuk gitu ya di atas meja, tugas-tugas atau deadline gitu, jadi saya tuh bawaannya kayak apaan sih gitu. Nah jadi lebih ke malas dengan rasa tertekan itu loh. Oh iya ya, tahu. Jadi males kalau lihat Iya. buku-buku udah ada di atas meja tuh pusing gitu ya, Pusing. mau ngerjain tugas gitu ya. Hasil males, lama-lama tugasnya numpuk. Oke, yang ketiga ini tidak ada fokus dalam mengerjakan tugas. Kenapa ini bisa tidak ada fokus dalam mengerjakan tugas? Saya orangnya sulit fokus ya Bu ya. Jadi kalau misalkan saya fokusnya itu di satu, terus nanti kalau misalkan fokus itu pecah atau karena saya udah ke distract sama handphone gitu, itu udah nggak bisa lagi fokus ke satunya. Jadi bawaannya ya pasti ke handphone gitu kan. Jadi kadang kalaupun saya itu nugasnya tanpa handphone pun nggak bisa, karena tugas saya kan laptop dan handphone gitu. Kadang buku dan handphone gitu kan. Jadi nggak bisa. Karena mengerjain sambil main handphone gitu ya, buka-buka sosial media, alhasil buyar, dikesampingkan. Oke, ini penyebabnya ya, Wak. Oke, menganggap enteng tugas, malas, sama kurang fokus. Oke. Lalu di sini saya boleh minta tolong kamu tulis nih 3 langkah lagi bagaimana sih cara kamu selanjutnya untuk mengatasi rasa malas kamu dalam menunda-nunda tugas. 3 langkah. Ya, apa? Tremor ya? Santai aja, Wak. Oke, yang pertama ada menambah suasana belajar. Mengubah. Merubah. Salahnya tulisannya adalah susah dibaca. Oke.
merubah suasana belajar seperti apa ini Wat rencananya? Ya karena saya orangnya bosenan ya, jadi kalau misalkan meja belajar itu yang saya lihat itu aja tuh nggak akan ada dalam diri saya untuk tergerak untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau misalkan di meja itu ada hal baru atau suasananya beda, kayak menarik ya buat saya, itu kayak Ya. ada bikin hal yang menantang gitu loh. Jadi kayak saya, oh seru nih gitu, baru saya mau ngerjain. Tapi itu juga harus setiap hari, kayak kalau hari ini udah ini, masa besok itu lagi kan bosen banget tuh Berarti gimana. mood kamu ini Ya, berubah-ubah ya gitu ya, betul. tergantung mood belajarnya Mm-mm. berarti ya. Oke, menambah suasana belajar. Yang kedua, membuat schedule harian. Iya. Ya, ini penting sih, Wat. Harus membuat schedule harian. Jadi kamu bisa kayak apa aja sih yang harus diselesaikan pada hari ini, apa aja sih harus dikerjain. Karena kalau nggak ada schedule kan berantakan kan Iya. kita mau ngapainnya. Terus yang ketiga, Itu apa menambah namanya? fokus belajar dengan lebih fokus ya. Iya. Ya, Terus ini apa namanya? Di sela-sela belajar itu kayak saya harus melakukan kegiatan apa yang bikin saya nggak bosan, baru saya lanjut lagi gitu. ya. Apa yang akan kamu lakukan biar nggak bosen? Biasanya saya nonton video sih, Bu. Video atau abis itu ngemil lah. Ya. Kayak hal ngemil yang manis-manis biar mood saya baik lagi. Hmm. Karena moodnya gampang berubah-ubah ya. Ya, sebenarnya 3 langkah yang kamu catat ini bagus banget. Ini harus diterapkan ya supaya ada perubahan biar kamu nanti nggak berantakan sendiri dalam ngerjain tugas. Yang kayak menganggap enteng tugas ini harus pola pikir kamu harus dibenarin terlebih dahulu, mindsetnya harus dirubah. Nggak semua yang kamu anggap enteng itu tuh enteng banget. Karena yang kita ragukan itu malah sebenarnya yang sulit, yang berat. Lama-lama kita raguin pasti bisa. Tapi kalau diraguin terus ya pasti lama-lama kan berat juga kan. Karena sudah saking banyaknya tugas yang menumpuk. Jadi mindsetnya harus dirubah ya. Jangan gampang meragukan sesuatu hal. Harus serius. Yang kedua ini malasnya dikurangin dikit-dikit ya kan. Tugas itu kalau nggak dikerjain ya lama-lama numpuk banyak, akhirnya diri kamu sendiri kan yang keteteran ya. Malasnya harus dirubah. Yang ketiga ini gampang bad mood karena suasana belajarnya. Kalau ini simpel aja atasinya, suasana belajar seperti apa yang buat kamu senang. Misal ada vas bunga, apa ada hiasan-hiasan dinding. Mungkin kalau bisa kamu suka dengerin musik ya dengerin musik pelan-pelan dulu supaya moodnya nambah naik bagus buat ngerjain tugas. Oke. Nah, untuk pola lagi. Untuk 3 langkah yang mau kamu terapkan ini bagus. Ini mau kamu terapkan kapan? Mulai hari ini kan minggu ya Bu, besok Ya. aja, mulai besok sampai minggu depan saya lihat progres perkembangannya seperti apa. Tapi ya tentunya itu tidak instan kan, pasti saya bakal ada di suatu hari saya nggak konsisten seperti itu, kayaknya saya juga pasti bakal balik lagi ke sini. Oke, jadi mau diterapkan secepatnya. Oke. Untuk ini sudah bagus, sudah diterapkan, tapi kalau saya beri saran sedikit nggak apa-apa ya, Wak? Oke, dengan masalah menunda-nunda tugas, biasanya kamu ini kalau belajar itu berapa lama waktu dalam mengerjain tugasnya? Berapa menit? 30 sampai 25 menit bukan? Oke, 25 menit. Ya. Kalau bisa coba kita masukkan, terapkan ini ke dalam rencana kamu ya, Wat. Semisal nih, kamu belajar mengerjakan tugas itu selama 25 menit nih, penuh tanpa ada gangguan. 25 belajar, fokus ngerjain tugas. Nah, kasih istirahat atau jeda 5 menit ke diri kamu sendiri untuk pemberian reward atau hadiah karena apresiasi sudah mengerjakan tugas. Bisa berupa reward kamu makanan kesukaan kamu, misal kamu suka makan coklat, kasih coklat. Misal kamu suka dengerin musik, misal kamu bisa nonton TV ke film-film lucu atau drakor. Nah biasanya kamu sukanya tuh ngapain buat diri kamu pemberian rewardnya? Nonton video lucu ya. Itu bisa nonton video lucu. Jadi
adalah reward buat diri kamu karena sudah mengerjakan tugas itu ya. Coba tuh diterapkan supaya diri kamu lebih semangat lagi ya untuk pemberian rewardnya. Oke, bisa diterima, Wat? Bisa. Oke, jadi sudah menemukan kan titik terangnya, Sudah. solusinya? Oke, kalau sudah berarti karena ini sudah 45 menit ya, sudah cukup ya? Sudah. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kamu nih sebelum dan sesudah mengikuti sesi konseling ini? Saya merasa lega ya Bu ya, karena saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya, terus perasaan saya juga agak lebih lega. Oh berarti saya harus melakukan atau membutuhkan reward untuk mengatasi kebosanan saya di sela-sela belajar gitu, dan harus konsisten juga. Ya benar, karena yang paling penting itu harus konsisten. Kalau Iya. seminggu kita semangat, seminggunya kita buyar lagi juga nggak jadi. Iya. Terus patut diingat ya, Wat, perubahan itu butuh waktu. Iya. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semoga langkah ini bisa membantu kamu merasa lebih mudah untuk mulai mengerjakan tugas kita. Bisa bertemu lagi nanti ke depannya untuk mengevaluasi nih perubahan pada diri kamu ya. Misal nanti kamu sudah merasa ada perubahan 1 bulan kemudian kah ya, kita ketemu lagi untuk mengevaluasi. Oke, karena sudah habis ya, Wat, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih, semoga ini bisa membantu menyelesaikan masalah kamu ya. Amin. Oke. Ya, baik. Saya izin pamit ya Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, hati-hati di jalan Iya. ya.